Shalom, salam semangat Omah Sate Pak D. Klamut. Saudara, saat teduh hari ini saya beri judul Belajar Memahami untuk Dipahami. Bapak, Ibu, Saudara, dan secara khusus Pak D. Klamut, yaitu pemuda dewasa dan keluarga muda. Kita sudah melewati peziaran panjang kehidupan dari kanak-kanak, remaja, pemuda, dewasa, dan menjadi keluarga muda. Bagi kita, ada satu tahapan yang belum kita alami, yaitu menjadi usia lanjut. Itulah yang menjadi kemenangan para sesepuh kita. Mereka sudah lebih dahulu mengalami yang belum kita alami. Maka wajar kalau kemudian mereka merasa jauh lebih mengerti segala sesuatu daripada kita. Dan wajar pula jika kita belum mengenal dunia mereka. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa memahami dunia mereka. Justru kita harus belajar tentang hal itu. Mengapa kita harus belajar? Ya, karena kita akan menjadi seperti mereka dan supaya kita bisa membahagiakan orang tua kita. Selain itu, memang yang lebih muda yang harus lebih banyak belajar. Perlu disadari, ada fakta kesenjangan antara orang muda dan lansia. Dua generasi yang serba berbeda. Orang muda secara fisik kebanyakan lebih kuat. Para lansia kekuatannya fisiknya mulai menurun. Mulai bergumul dengan penyakit degeneratif. Belum lagi juga lansia berhadapan dengan potensi demensia atau pikun atau bahkan Alzheimer. Kita hidup di zaman peradaban yang global dengan segala permasalahan yang kompleks. Lansia belum tentu bisa menerima atau memahami problematika milenial. Kita bisa mengikuti pun tidak seperti generasi di bawahnya. Dalam hal komunikasi pun banyak muncul problem, entah karena penurunan fungsi indera komunikasi atau keterbatasan kemampuan berkomunikasi. Hal ini juga menjadi rentan terjadi pergesekan bahkan menjadikan konflik. Pemuda dewasa dan keluarga muda adalah kategori umur yang harus siap menjalani peran sebagai pendamping lanjut usia. Ya, kita sudah dewasa, jadi orang tua kita sudah lanjut usia. Kenyataan tidak bisa dipungkiri, mendampingi lansia adalah tanggung jawab kita selaku anak yang sudah dewasa. Membahagiakan orang tua harus terus diupayakan, betapapun mereka memahami ataupun tidak. Kebahagiaan orang tua akan terungkap dari bagaimana kehidupan anak-anak di mata orang tua. Dan sebaliknya, kebanggaan kita selaku anak adalah seberapa kebahagiaan orang tua kita. Sebagaimana pesan dari Alkitab diambil dari Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Kebahagiaan orang tua terletak pada kesaksian hidup, keberhasilan, kebaikan anak cucunya. Dan kehormatan anak-anak akan dilihat dari kebahagiaan orang tuanya. Jadi saudara, meski tidak mudah untuk melewati banyak pergumulan dan latihan, bahkan harus menunda banyak keinginan, kita diingatkan untuk terus belajar membahagiakan orang tua. Belajar mengenali dunia lanjut usia, belajar bersabar, belajar mendengar, belajar memahami, untuk menerima, memaklumi, dan sebagainya. Namun, tetap dalam bingkai takut akan Tuhan, yang artinya
Membahagiakan bukan berarti selalu menuruti keinginan lanjut usia tanpa kendali, melainkan mendampinginya mencapai kebahagiaan sejati. Mengasihi Tuhan di masa lanjut usia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu di tengah keluarga kami. Berkatilah kami Tuhan, supaya dimampukan menjadi pendamping yang baik bagi orang tua kami. Agar kami terus belajar menjunjung tinggi kehormatan orang tua. Agar kelak kami pun menjunjung kehormatan anak-anak kami melalui kesaksian hidup dan iman kami. Biarlah hikmat-Mu terus bekerja dalam diri kami, para orang muda dan para lanjut usia. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saat teduh hari ini. Salam semangat, salam sehat, Tuhan memberkati. Shalom.